Syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba waktunya kami hendak mendengar akan segala firman-Mu. Karuniakan kepada kami roh pengertian Tuhan, supaya benar-benar kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena Engkau tahu Tuhan, masanya sudah amat singkat, supaya kami tahu kapan Engkau datang dan kami boleh berjaga dan berdoa setiap saat, supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam melakukan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk mengerti firman-Mu, apa yang Engkau pesankan hamba sampaikan, dan buat kami mengerti dan taruh dalam hati dan kepikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus yang berkarya pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarin saya pergi ke Blimbing Sari. Perjalanan dari sini kira-kira 2,5 jam. Dan saya bersama-sama dengan Pak Firmanyo, dia juga ikut ke sana. Dan di pojok desa yang pelosok sana saudara, kita boleh berbakti bersama-sama dengan saudara-saudara dari pelosok sana itu, kira-kira 1.500 orang saudara. Di sana saya dapat menikmati bedanya di negara yang maju, negara Kristen, sama yang di Bali ini, di Indonesia. Saya baru pulang dari Australia selama sebulan. 3 minggu yang lalu saya barusan pulang bersama dengan istri saya. Di Australia sana saudara, pada waktu pelayanan di sana selama sebulan, pada waktu yang terakhir kami menyewa gedung gereja. Gedung gereja di sana itu gedungnya cukup bagus, perlengkapannya bagus, tetapi orangnya cuma berapa gelintir saudara. Bahkan ada gedung gereja yang dijual. Kenapa? Karena untuk memelihara tidak mampu. Sebabnya karena anggotanya sedikit. Pada waktu kami menyewa gedung gereja yang muat kira-kira 700, lalu kami itu gereja itu muat 700 itu disekat-sekat gitu loh, supaya kalau sedikit ya sedikit, kalau banyak tambah-tambah lah. Pada waktu kita minta kepada mereka pengurusnya supaya dibuka semuanya, pengurusnya bingung saudara. Dia berkata begini, loh mau nampung orang berapa? Loh paling sedikit 500, mana ada kamu bisa ngumpulin orang 500. Loh kenapa tidak bisa? Wong kita mengadakan kebaktian ini yang turut banyak. Oh enggak, biasanya itu cuma paling-paling 20. Lalu pada waktu itu dimulai jam 7, saya datang di sana itu jam 6:30. Apa terjadi saudara? Belum boleh masuk. Loh lah bagaimana ini? Saya bilang belum boleh. Oh masih ada kebaktian. Loh jam berapa kebaktiannya? Jam 6. Loh lah kita nyewa jam 7 kok kebaktian jam 6 itu apa selesai? Oh enggak apa-apa, jam 7 kurang seperempat sudah bakal selesai kok. Loh cuma 3/4 jam? Iya. Kenapa begitu? 3/4 jam itu sudah lama. Lalu pada waktu saya lihat anggotanya berapa? 10. Waduh saya sampai gini, ini loh gereja di negara-negara Kristen yang dinamakan Kristen sekarang sudah demikian mundur saudara. Kenapa? Sebab segalanya terjamin. Dari mulai lahir sampai mau mati sudah disediain kuburan. Jadi orang tidak perlu mikir lagi hidup ini. Karena apa? Karena orang Kristen di sana, ke negara-negara Kristen sudah mulai tidak memikirkan setelah di dalam dunia ini kita kemana. Saudara tahu, orang Kristen kerap kali kalau tidak ada tantangan saudara, kekristenan ini menjadi mati.
Tetapi orang Kristen ternyata takut terhadap tantangan. Orang Kristen kalau menghadapi tantangan sedikit sudah bingung, ribut. Sakit sedikit sudah ribut. Takut mati. Jujur, saudara ini jadi orang Kristen takut mati enggak? Takut toh? Kenapa? Karena kamu itu belum mengenal keadaanmu di sana. Ini jujur, saya enggak takut mati. Kalau saya Tuhan bilang mamanya Yusa, kamu mau pulang kapan? Sekarang, saya bilang. Loh benar, saya jujur. Dan apa yang saya katakan ini saya buktikan, saudara. Sebab saya enggak main-main. Pada waktu saya di Australia baru seminggu, baru 1 minggu. Apa terjadi? Istri saya jatuh sakit. Pembuluh darahnya pecah semuanya. Karena terlalu capek. Pada waktu mau ke Australia itu Tuhan sudah pesan. Istrimu tidak boleh terlalu capek. Nah, saya pikir tidak boleh terlalu capek di Australia. Ya toh? Tanggapan saya salah. Ternyata Tuhan bilang istrimu jangan terlalu capek. Nah, pikiran saya nanti di Australia jangan capek-capek. Nah, lalu saya pesan sama istri saya, kamu nanti di Australia tidak boleh capek-capek ya. Hati-hati loh, kalau capek-capek umur pendek. Saya bilang, kenapa? Karena Tuhan sing pesan supaya jangan sampai nanti pulang di Australia. Kenapa? Karena anak-anak itu sudah dapat pesan dari Tuhan bahwa istri saya itu tahun ini harus pulang. Nah, banyak orang bilang gini, Pak Yusa ini kok aneh. Istrinya mau pulang kok diomong-ngomongin. Loh, pulang itu cuma pindah tempat. Loh, betul enggak? Loh, pulang ke surga itu pindah tempat atau pindah tempat toh? Lah saudara ini kalau dipanggil presiden, yuk pindah ke istana, mau enggak? Lah ya, kalau dipanggil Tuhan kok enggak mau? Karena takut toh? Karena apa? Cinta dunia toh kamu? Lah itu masalahnya. Nah iya. Maka dari itu saudara, pada waktu itu saya berkata, kamu enggak boleh capek-capek. Lah, saya tidak tahu kalau dia ini ternyata orang perempuan ini kalau mau berangkat tegang luar biasa. Nyiapin ini 3-4 hari sebelumnya itu tidurnya kurang. Mikir bawanya apa? Anak saya mau berangkat lagi ke Belanda. Yang anak perempuan balik ke Belanda, saya sama istri saya ke Australia. Lalu istri saya ini nyiapin anaknya, nyiapin dia. Nggak terasa kalau dia ini capek luar biasa. Sampai di Australia 1 hari, besoknya retreat di tempat yang dingin. Makannya nggak suka, karena apa? Nggak ada nasi. Sausnya itu nggak enak semuanya. Nggak cocok. Dagingnya kambing lagi, karena di tempat dingin dikasih lem, kasih kambing supaya panas. Istri saya tidak makan 3 hari, makannya sedikit-sedikit, cuma kentang, cuma apa gitu, lemah badannya dan jatuh sakit. Saya bawa pulang setelah retreat, saya bawa pulang, ternyata apa? Tidur saya kaget, setengah mati saudara. Kenapa? Saya ini kan hamba Tuhan, melayani orang mau mati itu kan banyak. Jadi saya lihat istri saya kaget. Kenapa? Mata saya tuh diarahkan kepada muka istri saya. Loh Tuhan, istriku ini si orang yang mau berangkat, sudah tinggal tarik nafas, gelek gitu. Loh Tuhan, loh kok mau mati istriku? Saudara tahu, adik saya pada waktu lihat istri saya, dia bilang, kakak, loh, kakak kok mau berangkat? Loh kok kamu tahu? Loh saya itu dulu nungguin bapaknya, ibunya Bu Pomo itu mau berangkat tuh ya persis gini. Saya bilang, memang kakakmu ini sudah mau berangkat. Loh kamu tahu toh? Ya tahu. Lah kok kamu kok tenang saja? Lah mau apa wong dia mau pindah kok? Loh saudara tahu, kalau pulang itu pindah enggak? Saya dengar kesaksian saya gini ya. Jadi kamu harus nanti kalau ngalami sendiri jangan panik ya. Hati-hati ya, kamu jadi orang Kristen harus konsekuen, ngerti enggak? Saya berani khotbah, saya berani mengatakan, saya harus praktek. Saya bilang sama adik saya, tidak usah takut. Kalau dia harus pulang, biar pulang. Dan istri saya masih ngomong loh, jangan dikira kalau sudah gitu tuh tidak bisa ngomong. Dia berkata begini,
Dia kalau manggil saya kan yang sayang. Dia bilang gini, yang, aku ini kok kayak orang geger otak ya, yang. Kenapa? Loh, ini kalau goyang sedikit itu sudah fly. Saya bilang, kamu ini pembuluh darahmu pada pecah. Saya bilang, lah aku ini kok tidak bisa lihat. Ya, tutup mata saja. Saudara tahu, dia tidak bisa lihat, dia sudah buta. Bagaimana kalau saudara menghadapi kenyataan seperti istri saya, saya yang ngadepi ini loh. Lalu dia ngomong begini, nyetel kaset ini siapa? Puji-pujian. Saya bilang, kamu dengar puji-pujian setiap saat siang malam? Iya. Saya bilang, tidak ada yang nyetel kaset. Nggak mungkin. Kamu sudah diambang pintu surga, dengar puji-pujian di surga. Oh, pantesan. Ini kok siang malam kok ada, tiap saat kok ada orang muji-muji Tuhan terus. Dan puji-pujiannya aku belum pernah dengar. Bagusnya luar biasa. Karena kamu sudah diambang pintu surga. Oh gitu lah, pantesan. Saya ini kok badan saya kok ringan, naik turun gini. Lah iya, saya bilang, siap-siap. Saya bilang, loh, saudara tahu, anak saya di negeri Belanda yang pulang, dia langsung introkal. Dia berkata gini, Papa, ada apa dengan mama? Kenapa? Saya dapat penglihatan kaki mama sudah menginjak ambang pintu surga. Tinggal setengah langkah mama masuk ke gerbang pintu surga. Tetapi mama menoleh ke belakang, lihat anak-anak, lihat kepada saya. Ada apa, Pak? Lalu saya katakan, memang keadaan mamahmu sudah diambang pintu, tinggal melangkah, tinggal tarik napas, gelek. Hah? Mama mau berangkat, Pak? Iya. Nah, terus bagaimana? Jangan khawatir, sembahyang, tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang pulang, pulang. Kalau Tuhan bilang tidak, nanti kan beres. Sudah, nanti kami telepon engkau. Apa terjadi, saudara? Pada waktu saya katakan tutup mata, ucapkan syukur, siap-siap. Lalu saya berdoa. Tapi saya pada waktu berdoa itu buka mata apa enggak? Hah? Ayo, menurut saudara kira-kira tutup mata atau buka mata? Ya buka mata lah, nanti berangkat kan saya enggak kelihatan. Siapa yang ngajari kalau sembahyang nutup mata itu siapa? Enggak ada toh? Karena apa? Karena kamu supaya jangan mata keranjang. Itu supaya nutup mata kalau sembahyang. Makanya pendeta kalau sembahyang nutup mata. Karena kalau sembahyangnya matanya buka, terusan matanya keranjang, nanti pendetanya lihat kanan kiri gak konsentrasi. Tapi kalau saya sama istri saya ya tutup mata. Karena apa? Lah dia gak tutup mata. Karena apa? Lah dia mau berangkat kok. Saya berdoa begini, Tuhan, Engkau lihat istriku sudah mau berangkat loh Tuhan. Sekarang bagaimana, terserah Engkau. Roh Kudus ini ngomong di sini jelas, saudara. Dia berbicara Roh Kudus. Yusa, cepat minta kepada Bapakmu di surga, karena Bapak sudah siap mendengar permohonanmu dan mengabulkan. Kira-kira kalau saudara dapat suara gitu, saudara langsung minta enggak? Langsung toh? Minta apa? Ayo, jujur, minta apa? Hah? Minta sembuh toh? Nah, itu kehendakmu atau kehendaknya Bapak? Nah, ini harus belajar. Saya selalu berkata, belajar minta pimpinan Roh Kudus. Pada saat itu saya dengar suara begitu, apa yang saya katakan? Tuhan Roh Kudus, Engkau kan penolongku, Engkau yang tahu kehendak Bapak. Apa yang aku harus minta? Loh, saya tidak minta kesembuhan istri saya. Kenapa? Sebab saya tidak mau ambil risiko. Saya tanya kepada Tuhan, apa yang saya harus minta? Roh Kudus berkata apa? Bukankah kamu selalu mementingkan pekerjaan Bapakmu? Minta supaya kamu dapat menyelesaikan tugasmu di Australia 3 minggu lagi. Langsung saya berkata, amin Tuhan. Bapak, aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, berikan aku kesempatan dan aku menyelesaikan tugasku kurang 3 minggu di Australia ini, di Sydney dan Melbourne. Dalam nama Tuhan Yesus aku akan selesaikan dengan baik. Bapak berkata apa? Aku kabulkan Yusa,
itu yang terbaik. Nah, saya bilang puji Tuhan. Nah, selesai loh. Setelah selesai, saya bilang, Tuhan, aku menyelesaikan tugasku. Tapi sekarang, bagaimana dengan istriku? Tuhan bilang apa? Kalau istrimu mati, otomatis pekerjaanmu terbengkalai, betul tak? Kalau engkau mau bisa menyelesaikan dengan baik, istrimu harus sembuh. Kalau sakit ya kamu terganggu. Lah kalau gitu sembuh dong Tuhan. Sembuh, saya katakan sama istriku. Kamu tidak jadi pulang, sebab Tuhan mengatakan aku harus menyelesaikan dulu tugasku di Australia 3 minggu. Kamu sembuh. Dalam waktu 3 hari sembuh total. Matanya dapat melihat lagi, merahnya hilang, dan dia sempurna kembali. Sekarang di Bandung sehat sempurna. Saudara tahu, maka hidup dengan Yesus itu bukan kehendakmu, tetapi kehendak Bapa. Allah berkata, cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kamu minta-minta kerap kali tidak diberi? Karena kamu mementingkan dirimu sendiri. Saudara tahu, saya selalu ajarkan, ini loh praktek dengan Tuhan caranya begini, praktek dengan Tuhan caranya begini. Dahulukan dia. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau harus pulang, tidak ada masalah. Saudara tahu, istri saya di Surabaya ditelepon sama istri saya pagi-pagi 5:30. Dia bilang apa? Yang, ada apa? Kamu kok telepon? Oh, aku sudah dikasih tahu yang bulan apa saya harus pulang tahun ini. Hah? Kamu dikasih tahu Tuhan? Ya. Kapan berangkatnya? Ya. Ya sudah, kita siap-siap saja. Loh, saudara tahu? Jadi istri saya itu malah telepon saya itu tidak nangis, tidak khawatir. Kenapa? Kayak piknik saja. Loh, saudara tahu? Hidup kekristenan itu harus benar-benar sesuai dengan Alkitab. Hidup untuk Yesus, mati adalah satu keuntungan. Loh. Lalu jangan kira kalau saudara itu lalu pikir gini, loh Pak Yusak, nanti kalau istrimu mati, lalu Pak Yusak bagaimana? Saya berkata, hidup saya dijamin Yesus. Anak-anak lah saya langsung bilang gini, Papa, Mama kalau pulang, Papa hidup bersama dengan Yesus. Dan kita tidak kawin ya Papa. Wah. Lalu saya bilang, amin nak, hidup ayahmu untuk Yesus. Dan tidak untuk kesenangan dunia. Saudara tahu? Hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Kedatangan Yesus sudah amat singkat, saudara tahu. Maka dari itu pada malam hari ini kita belajar firman Tuhan saudara, supaya saudara tahu mengapa kehidupan kekristenan ini kerap kali tidak berhasil. Karena apa? Karena mereka tidak belajar firman Tuhan dan mereka tidak mengikuti benar-benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka dari itu coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-20. Pada hari ini kita belajar khusus mengenai kesepakatan kita dengan Tuhan. Di dalam Matius 20 mulai ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya,
Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuh bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Perhatiin saudara, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah Hamba bacakan. Buat anak-anak-Mu mengerti saat ini, supaya masuk dalam hati dan kepikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam Tuhan Yesus mencari pekerja-pekerja ini, di dalam ayat-ayat ini dikatakan perjanjian kesepakatan antara Yesus dan pengerja-pengerjanya itu sehari, sebulan, setahun, seumur hidup, atau tiap-tiap hari. Perhatiin apa yang dikatakan. Perjanjian kesepakatan upah yang diberikan itu berapa? Sedinar sehari. Perhatiin saudara, ini rahasia keberhasilan orang Kristen. Kekristenan itu bukan kontrakan. Kekristenan perjanjian dengan Yesus itu bukan kontrak, tetapi dari hari ke hari. Maka dari itu jangan kaget kalau hari ini ada hamba Tuhan berkhotbah luar biasa, bulan depan, tahun depan dia tersingkir jatuh ke dalam dosa. Jangan kaget saudara, karena firman Tuhan sudah berkata, perjanjian kesepakatan antara Allah dengan kita dari hari ke hari. Mengapa saudara kerap kali bingung menghadapi masalah demi masalah? Karena saudara tidak sadar bahwa kekristenan kita berjalan itu hari demi hari bersama dengan Yesus. Orang Kristen kerap kali gagal. Karena apa? Karena merasa sudah punya pengalaman. Umpamanya contohnya, seorang Kristen supir taksi. Dia pada waktu pagi berdoa, Tuhan berikan aku berkat hari ini. Lalu dia digerakkan oleh roh, lalu mengkal di satu tempat. Dan ternyata dari mengkal di satu tempat itu dia dapat pengangkutan yang demikian besar. Karena pas ada turis yang keliling-keliling sehari suntuh. Lalu dengan pengalaman itu, besok dia tidak sembahyang, mengkal lagi di tempat itu. Bakal dapat sama dengan yang kemarin apa enggak? Hah? Tidak. Ini saudara perhatikan. Yesus berjanji bahwa perjanjian antara kerajaan surga, antara Yesus Tuhan dan kita itu dari hari ke hari. Saudara tahu, ini kejatuhan banyak orang Kristen. Kalau dia punya pengalaman hari ini, lalu pengalaman itu diterapkan terus dari hari ke hari, akhirnya dia gagal enggak? Dan dia kalau gagal, dia kecewa terhadap Tuhannya. Yesus berkata, bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Mengapa? Karena Yesus mau supaya hatimu ini diadakan perubahan. Hidupmu tidak bergantung kepada pikiran, tetapi tergantung dengan Roh Al Kudus.
Yesus sudah berkata, aku akan pergi ke surga, aku akan utus Roh Kudus. Dan dia akan tinggal di dalam kamu dan akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Tapi saudara tidak menggunakan itu. Bayangin, saudara kerap kali masih pakai pikiran terus. Lalu saudara berkata, kan kita dikasih akal budi, buat apa tidak dipakai? Akal budi harus digunakan untuk mengecek apakah jalanku itu cocok dengan firman Tuhan atau tidak. Apakah hidupku ini berkenan atau tidak? Maka dari itu saudara, saya selalu katakan, bangun pagi mulai bersama dengan Allahmu. Hidupmu serahkan. Bangsa Israel, mengapa Tuhan menurunkan mana malam hari? Dan bangsa Israel diperintah oleh Tuhan, pagi-pagi ambil mana. Karena kalau matahari sudah terbit, mananya hilang, menguap. Maka dari itu saudara perhatikan, setiap hari Allah mulai dengan engkau dan engkau dengan Allah. Apakah orang Israel disuruh mengambil roti seminggu sekali? Kalau dia mengambil, ada orang yang mengambil banyak, pikirnya, ini ngambil banyak supaya besok kalau tidak sempet, bangunnya telat, tidak usah ngambil. Ternyata disimpan jadi busuk. Loh, saudara tahu? Ini rahasia firman Tuhan yang luar biasa keberhasilan daripada orang Kristen. Dari hari ke hari. Dan mulai pagi hari bersama dengan dia. Maka dari itu saudara, saya katakan kepada orang-orang baik pedagang, baik pengusaha, baik orang pinter, baik orang insinyur, dokter, saya katakan, bangun pagi sembahyang. Mulai dengan Yesus, kamu mesti diberkati. Karena bangsa Israel mengambil mana pagi hari. Kalau pagi hari kamu mulai dengan Yesus, maka rezekimu tiap hari kamu akan dapat. Karena itu hakmu. Karena Allah sendiri yang sudah memerintahkan hal ini. Tetapi banyak orang Kristen bangunnya siang, mulainya siang. Lalu kalau saya tanya, kamu bangun pagi? Wah Pak, maaf Pak, kalau bangun pagi lebih baik tidurnya malam jam 1 saja Pak. Sembayangnya nanti malam saja Pak. Sembayang malam itu boleh, tapi laporan periksa diri. Sehari aku sudah lakukan apa Tuhan? Ternyata kok nggak nyenangkan hatimu ya Tuhan, ampuni. Tidur geledek itu baik. Tapi kalau sembahyang malam minta berkat untuk besok, manane durung turun. Saudara tahu? Mananya belum turun. Lalu kalau kamu bangun siang, mananya sudah habis. Kamu harus puasa semalam itu, sehari itu. Makanya jangan kaget kalau berkatmu tidak turun-turun. Tetapi jikalau engkau mau melakukan firman, dan Yesus sudah berkata, ada kesepakatan. Artinya ada agreement, ada persetujuan. Setiap hari 1 dinar. Jangan iri kepada orang lain yang baru kerja sedikit kok sudah dapat sedinar. Itu hak daripada Tuhan kita, saudara. Nggak usah khawatir, setiap orang punya jatah sendiri-sendiri. Percaya enggak kalau saudara itu sudah diukur oleh Tuhan, punya jatah sendiri-sendiri? Nggak usah rebutan. Coba kalau anakmu banyak, sebagai orang tua kita beli roti, anaknya rebutan malah dikasih roti atau dikasih keplokan. Hah? Keplok toh? Tapi kalau anaknya antri, dia bilang, papa pasti adil, tidak apa-apa. Yang gede, yang makannya banyak dikasih banyak, yang makannya sedikit dikasih sedikit, betul tidak? Yang makannya sedikit mau kasih banyak ya tidak habis. Loh, semua segini dulu, yang kurang boleh ambil lagi, betul tidak? Lah kamu tuh adil mana sama Tuhan? Kamu berani mengatakan adil kamu? Saya ini melakukan firman dan keluarga kita luar biasa. Lihat mujizat demi mujizat. Sampai orang-orang Australia itu setelah
kumpul sama keluarga kami, saya sama istri saya selama sebulan, mereka bilang apa? Ini loh, kita lihat kenyataan. Hidup dengan Tuhan itu harusnya gini, rileks. Tidak tegang, tapi berjaga dan berdoa. Rileks. Nah, saudara tahu pada waktu saya mau berangkat ke Australia, keuangan kami itu tidak banyak. Anak saya 2 laki bilang gini, Papa, uangnya buat 1 bulan buat kami masih berapa, Pak? Masih ada beberapa ratus. Ini cukup buat kamu lah. Kan kamu cuma 2 orang. Tidak apa-apa. Nanti kalau tidak cukup, Tuhan itu lebih tahu. Pasti kamu akan diberkati lebih. Anak saya bilang apa? Aku tidak khawatir. Allahku tidak pernah terlambat nolong aku. Dan apa terjadi? Itu sore hari ngomong sama saya. Jam 9 malam ada telepon dari Jakarta. Dan jam 5 besok itu saya berangkat ke Jakarta dari Bandung. Telepon itu ngomong gini, Pak Yusa, saya dengar kamu mau ke Australia. Ya. Kapan? Besok jam 5 pagi saya berangkat dari Bandung. Suara di sana bilang apa? Kok cepet amat? Loh, kok cepet amat apa? Ngomong dipanggilnya itu sudah setengah tahun yang lalu. Lah kok enggak ngomong-ngomong? Saya bilang, saya kalau hamba Tuhan mau berangkat ngomong-ngomong, nanti disangkai minta sangu. Loh, jujur, betul enggak? Ya Pak. Lah ini betul manggut, ya betul. Coba kalau Pak Firman ini mau pergi ke Jawa Timur, mau menginjil. Maaf saudara, lalu mampir ke rumahmu. Aku mau berangkat ya lusa. No. Lalu jemaatnya bilang apa? Bisik-bisik, gak bawa sangoni. Betul enggak? Lalu kalau SD bilang, loh wong diutus Tuhan kok. Ya udah enak. Wong nenek kan dia kan minta diri, ya disangoni loh. Lalu dia omongan orang lain bilang apa? Wah mampir-mampir. Waduhnya minta sangu. Betul enggak? Orang itu loh, mulutnya ini loh jelek. Nah ya, saya buka terus terang. Sebabnya apa? Untung saya penginjil, enggak pendeta. Jadi saya bantu dia. Sebab dia kalau ngomong enggak berani. Soalnya nanti jemaatnya kesinggung. Nah, tapi kalau saya enggak peduli. Wong saya, kamu enggak jemaat saya kok. Loh betul enggak? Makanya saya bilang sama orang itu yang di Jakarta ini, saya kalau ngomong nanti kamu kira saya minta sangu. Allahku kaya dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia bilang apa? Ya jangan gitu toh Pak Yusa. Kenapa jangan begitu? Saya mau titip boleh enggak? Saya bilang kalau titip boleh, tapi enggak boleh gede-gede, overweight. Dia bilang, "Nggak, saya titip kecil aja." Oke. Kamu berangkat jam berapa? Jam 5 pagi dari Bandung sampai di Jakarta jam 9. Lewat mana? Lewat Grogol. Oke, kalau gitu gini Pak. Bagaimana titipan saya bisa diambil? Kamu taruh di tempat satu saudara yang rumahnya Grogol ini yang saya biasa nginep. Saya akan mampir sana terus ambil, saya berangkat. Oh ya Pak, jam 8 saya antar ke sana. Pak, tolong ya Pak, titip ya Pak, sampaikan ya. Ya. Saya sampai di sana jam 9, saya bilang sama yang punya rumah, mana titipannya si Anu itu? Lalu diambil. Kecil segini. Lalu, loh, ini titipannya buat siapa? Tulisannya itu, titip untuk keluarga Yusa. Loh, kan lu bingung ya saya? Lu katanya mau titip buat saudaranya di Australia. Tak sangkai. Dia bilang aku mau titip Pak, tak sangkai titip buat saudara di Australia. Sampai tak omongin jangan gede-gede karena nanti overweight. Titip untuk keluarga Yusa. Waktu saya, oh buat saya. Oke, saya masuk di mobil, saya berdoa, saya mau berangkat. Tuhan, ini apa dan ini untuk siapa? Tuhan berkata, 1 bawa kamu, 1 buat anakmu. Tinggalkan anakmu. Oke, saya buka jeglek berapa? 2 juta. Anak saya bilang, Pak, Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara percaya? Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa.
Saudara tahu, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang dan ragu. Allahmu tahu segala kebutuhan dan keperluanmu, saudara. Yang diperlukan oleh tiap-tiap anak Tuhan itu apa? Setiap hari terjadi kesepakatan dengan Allah, perjanjian dengan Allah setiap hari. Maka dari itu engkau langkah demi langkah berjalan dengan Yesus Allahmu, dengan pimpinan Roh Kudus, engkau tidak perlu takut. Sebab Alkitab berkata, coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Loh, saudara perhatikan. Ayat-ayat perkataan Tuhan Yesus ini jelas sekali bahwa kita menjadi orang Kristen ini berjalan dari hari ke hari. Kalau engkau mulai dengan Yesus, kau tidak usah khawatir apa yang akan terjadi hari ini. Tetapi jangan pengalaman hari ini lalu engkau terapkan buat besok pagi. Kau harus minta pimpinan daripada Roh Kudus. Belajar peka. Maka kerap kali saya katakan, asah telinga rohanimu ini harus diasah supaya menjadi peka. Dan untuk itu bangun pagi, sembahyang. Saya kerap kali katakan, baca di dalam Yesaya 50 ayat 4. Jelas dikatakan di situ. Yesaya 50 ayat 4. Saya akan bacakan lagi. Sebab ternyata anak-anak Tuhan ini bandel-bandel. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Perhatiin saudara, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku seperti seorang murid. Tapi saudara tidak mau. Kadang-kadang saudara mengatakan, aku sudah sebulan berdoa Pak, tiap pagi, kok tidak ada apa-apa. Baru sebulan. Saudara tahu, saya dididik Tuhan mulai kapan untuk bangun pagi? 25 tahun yang lalu sampai sekarang. Tiap jam 5 bangun. Dan benar-benar telinga rohani ini menjadi peka, tajam, sehingga apanya Allah katakan semuanya digenapi. Dan berjalan mulai dari hari itu dengan Allah. Baru saya datang dari Surabaya, saudara. Ada seorang pemborong berhenti kerja 2 bulan. Kenapa? Tanah itu dibur tidak bisa. Aneh enggak? Mau ngebur tanah ini dibur, dibuat fondasi, itu enggak bisa, saudara. Burnya patah. Setiap kali dibur patah. Kalah sama kepadatan tanah ini, kalah. Sampai berhenti 2 bulan. Ini anak Tuhan. Ternyata suami istri datang pada saya, dia bilang gini, Pak Yusak, kenapa ya Pak? Saya itu bangun rumah belum pernah terjadi seperti ini Pak, borongan ini. Saya mau bangun 3 tingkat Pak, tapi tanah yang saya bor ini aneh. Tanah itu persegi saudara, tapi letter T-nya gini ini tidak bisa dibur. 1 deret sama setengah, tidak bisa dibur. Aneh, sampai diperiksakan ke laboratorium. Laboratorium bilang, ini biasa, tapi ternyata burnya kalah terus. Pakai alat yang modern, gak kuat. Sampai dia bingung. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, apakah saya ini mau engkau suruh tolong keluarga ini? Enggak. Tuhan berkata, tolong pergi ke sana. Ya. Lalu saya pergi ke tempat garapannya itu. Masih tanah
lapang. Saya masuk, saudara tahu, baunya itu busuk luar biasa. Tapi hamba Tuhan yang lain yang ikut saya itu enggak bau apa-apa. Saya bau, waduh baunya kok kayak gini. Saya bilang mau tumpah saya. Lalu hamba Tuhan ini yang bilang, mana sih? Mana? Saya bilang, aduh baunya kayak gini. Mana? Orang semua enggak bau, cuma saya satu. Saya bilang, ini tanah ini bekas punya kuasa gelap ini. Luar biasa ini. Lalu orangnya bilang apa? Iya Pak, ini bekas rumahnya dukun. Suami istri dukun dua-dua di rumah ini. Oh pantesan, saya bilang, ini buah baunya busuk. Ayo kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan Engkau yang utus aku, dalam nama Tuhan Yesus. Setan ini dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Saya tanya sama yang ngerjain, yang punya ini anak Tuhan enggak? Enggak, enggak apa-apa. Tapi yang kerja kamu anak Tuhan toh? Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, setan aku katakan, hei, jangan ganggu anak Tuhan bekerja. Setelah selesai bangunan ini, kalau nanti diserahkan sama yang punya, kalau yang punya panggil kamu, balikin. Loh, betul enggak? Wong yang punya enggak anak Tuhan, kalau dia mau manggil balik ya balik toh. Ya biarin toh. Ya biar peduli, saya bilang. Pokoknya sekarang jangan ganggu anak Tuhan. Selesai. Lalu saya katakan, pasti ambrol, saya bilang. Kalau udah ambrol, itu bukan kuasa Allah. Ya Pak, pakai mesin atau pakai tangan? Sasukamu, pakai tangan ya boleh, enggak apa-apa, pokoknya jebol. Besok pagi-pagi dibur, saudara. Tukangnya bilang, Pak, ngeburnya pakai apa? Pakai biasa saja. Lawang pakai mesin, enggak bisa kok pakai tangan. Jebol-jebol, kemarin sudah didoain. Baru diputar berapa kali ambrol. Sampai tukangnya bilang, lu kok gampangnya kayak gini sih Pak? Kok aneh ya Pak? Loh, saudara tahu. Lalu apa? Setelah dibur 2 meter lagi jadi 4 meter. Apa terjadi? Bukan jebol, tapi ambrol sungguh-sungguh. Karena apa? Longsor. Sampai tukangnya lupa, kok jadi longsor? Lalu si yang ngerjain ini pemborongnya lapor saja, Pak Yusa, kok longsor semua Pak? Oh ya, sembayangnya tadi kecepatan kebanyakan. Saya berkata, setan jangan hambat, nanti ambrol. Ambrol beneran sembayangnya. Harusnya tembus, orang ambrol, jadi ambrol semua. Sekarang kamu nanti balik ke sana sembayang, tanah jangan ambrol ya, pas-pasan saja jebol. Saudara tahu? Mereka melihat satu kenyataan dan mereka bilang, Tuhan itu luar biasa ya Pak. Kalau kamu tidak ngalami secara pribadi, kamu tidak akan percaya bahwa Allahmu tetap sama. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan harus mempraktekkan tiap-tiap hari. Jangan lalu setiap saat, lalu nanti kalau ada gitu, lalu dia panggil orang, asal orang bangun dipanggil, terus saya mau, terus ambrol semua, jebol nanti. Enggak. Kalau tidak diperintah oleh Tuhan, jangan pergi. Saudara tahu? Sebab yang melakukan segala perkara itu Tuhan, bukan engkau atau saya. Sebab kekristenan ini hari demi hari Allah tahu apa yang akan dilakukan terhadap anak-anaknya. Dan saudara harus belajar berkah. Roh Kudus sudah berkata, belajar dengar-dengaran dan menurut. Dan masa ini anak-anak kecil dipakai Tuhan luar biasa. Saudara tahu, saya menemui beberapa anak kecil peka di Surabaya ini. Anaknya daripada pemborong ini, umurnya baru 5 tahun. Saudara tahu apa terjadi? Dia berkata, sebelum hal ini terjadi, saya berkata sama anak itu, namanya Yan, sembahyang. Dia bilang apa? Opa. Dia akan manggil saya ini Opa. Opa Yusa, Tuhan berkata, itu ujian buat papa. Tidak apa-apa. Bayangin saudara, anak yang umur 5 tahun ngajar bapak ibunya. Karena apa? Bapak ibunya bandel. Tuhan pakai anak-anak kecil sekarang. Saudara tahu, anak umur 5 tahun ini baru masuk kelas
nol kecil, dia sudah dapat baca Alkitab. Kenapa? Diajari Yesus sendiri. Saya tanya, Yan, kamu sudah baca Alkitab? Sudah, Opa. Mana sekarang? Di Mazmur. Kenapa? Tuhan Yesus ngajari. Aku dulunya ya tidak ngerti. Ini bacanya bagaimana? Dia dengar suara Tuhan ngajar baca. Lalu mamahnya tanya, Yan, kamu ini ngawur, kok ada Tuhan? Loh, Tuhan yang ngajar, Oma. Tidak percaya. Ini saya bacakan, baca dia bisa. Sampai mama ya, loh kok bisa sungguh. Lalu dia tanya, suaranya Tuhan kayak apa? Anak ini bilang apa? Suara Yesus Tuhan lembut mah, ndak seperti mamah galak. Kapok kowe, aku bilang itu. Saya bilang kapoken kowe diajar sama anakmu sekarang. Alkitab Belanda itu berkata, Tuhan berkata kalau mereka tidak mau memuji dan bersorak-sorai, Tuhan akan pakai bayi-bayi yang menyusu akan bersorak-sorai. Loh, saudara tahu? Sudah pernah dengar bayi nginjil? Belum? Hah? Ada seorang ibu, dia mengandung. Pada waktu mengandung, dia dengar firman mengatakan bahwa ini ibu anak di dalam kandungan ini bisa diinjili, bisa dengar firman. Dan pada waktu itu ibunya lalu mempraktekkan. Saya kerap kali katakan, kalau engkau mengandung, berdoa untuk anakmu yang dalam kandungan, bacakan firman. Dan dia praktek baca firman. Dia lalu berkata, nak, dengar ya nak, aku baca firman Tuhan. Setiap hari anak di dalam kandungan ini disuruh dengar firman. Apa terjadi? Pada waktu lahir, anak ini yang asal mau diminumi susu sama ibunya, baca firman. Nak, dengar baca firman dulu baru makan. Sebab ayah ibunya kalau mau makan baca firman dulu. Apa terjadi? Anak ini setiap mau minum susu harus membaca firman. Pada waktu ibunya sama bapaknya kerja, panggil suster, susternya kaum Ismail. Ibunya lupa ngasih pesan suruh baca Alkitab. Seharian anaknya tidak mau makan, tidak mau minum, nangis terus. Dikasih susu tidak mau, dikasih apa tidak mau. Ibunya pulang, dia lapor si pembantu, Bu, anaknya nangis terus. Kenapa? Tidak mau makan, tidak mau minum. Ibunya, aduh aku lupa. Kenapa? Baca firman. Loh kok baca firman? Bagaimana sih Bu? Ini loh, bacain buku ini. Bacain. Kamu perhatiin, baca. Nah, dengar firman Tuhan, bacain. Urut. Lalu anaknya itu diem, mesem-mesem, kasih susu, plek, cop. Susternya bilang, ini anak atau orang dewasa? Akhirnya si suster ini nggak begitu percaya. Tapi malam itu kan beberapa kali nyata. Habis itu besoknya mamahnya pergi, dipraktekin sama susternya, nggak dibacain, nggak kurang ajar susternya. Nangis, dikasih nggak mau, dikasih. Ini anak apa sih? Dia bilang. Langsung dibacai firman. Dengar firman ya. Meskipun dengan galak, bacain ayat Alkitab, kasih mau. Lalu saudara tahu, bayi ini setiap kali 3 jam susternya harus baca Alkitab. Akhirnya dalam waktu beberapa lama susternya bertobat. Dia bilang, aku bertobat bukan diinjili orang, tapi diinjili bayi. Padahal bayi ini bisa ngomong enggak? Kenapa dia bisa nginjil? Karena perbuatan, betul? Saudara menginjilin orang lain dengan omongan atau perbuatan. Saudara tahu, engkau akan kalah dengan orang-orang yang kecil kalau engkau tidak benar-benar melakukan firman Tuhan. Saudara tahu, kehidupan kekristenan ini dari hari ke hari, langkah demi langkah bersama dengan dia, belajar peka terhadap pimpinan dia.
saya jamin hidupmu akan diberkati Tuhan luar biasa. Jatah sehari ada bagiannya sendiri. Jangan iri. Kadang-kadang orang itu kerja setengah hari dapat hadiah sama 1 dinar. Ada jatah yang harus diterima, saudara. Dan jatah itu sudah ditetapkan oleh Allah antara engkau dan saya dan Allah. Dan jangan iri hati. Yesus berkata di sini, perhatikan, orang ini berkata, ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita adil, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Kira-kira pengerja-pengerja yang kerja sehari suntuk ini besok akan kerja lagi atau tidak? Pasti dia tidak akan kerja karena merasa tuannya tidak adil. Dia tidak akan bekerja karena merasa kecewa terhadap perlakuan tuannya. Saudara jadi orang Kristen ternyata kerap kali kecewa karena orang Kristen yang lain, betul? Bukan kecewa terhadap Yesus, tetapi kecewa terhadap perlakuan sesama, betul? Kerja baru sebentar kok diupayi sama. Iya, Allah itu tidak adil. Tak ke gereja lalu murtad. Saudara sadar bahwa kamu itu di dalam hatimu masih ada iri hati. Melihat orang lain diberkati lebih, kamu iri. Bertobat cepat. Waktunya sudah amat singkat. Kalau engkau kecewa, kalau engkau mengadili tuanmu tidak akan bertambah baik sama kamu. Tetapi apa yang sudah dijanjikan itu menjadi bagian Anda. Tetapi jika engkau menyenangkan hati dia pasti akan memberikan berkat berkelimpahan dan berlebihan. Ini kami alami, saudara. Saya kerja berapa jam sama kerja 1 jam sama saja. Saya kemarin ketemu Pak Silas Buntoro. Kemarin dulu pendeta dari Lawang, dia barusan kena stroke, lumpuh. Kenapa? Terlalu giat. Akhirnya dia ngomong sama saya begini, Pak Yusa, Tuhan tuh sebetulnya sudah tegur saya. Silas, apakah kalau kamu kerja mati-matian begitu itu, kamu pikir bahwa kalau tidak ada kamu itu kerjaan saya akan terbengkalai? Kamu itu tidak ada artinya di hadapanku. Saudara tahu bahwa kita kadang-kadang punya motivasi kerja giat untuk Tuhan, tapi sebetulnya bukan menyenangkan hati Tuhan. Giat untuk Tuhan belum tentu menyenangkan hatinya Tuhan. Sebab kegiatanmu kerap kali apa? Untuk kepuasan dirimu. Tetapi jika engkau melakukan pekerjaan itu sesuai dengan kehendak Bapa, pasti menyenangkan hatinya. Maka dari itu di dalam Efesus saya akan bacakan. Di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15, 16 dan 17. Perhatiin saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang penting. Setiap hari saya datang di bawah kaki Tuhan tiap pagi. Yang pertama saya apa? Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku? Hari ini apa yang aku lakukan, jadikan aku berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama-Mu. Adik saya punya anak kecil, saudara. Umurnya baru 3 tahun. Anak ini cinta Tuhan luar biasa. Lihat TV tidak seneng, yang seneng nyanyi puji Tuhan. Lalu sakit eksim, tidak sembuh-sembuh. Dibawa ke dokter tidak sembuh, dibawa kemana-mana tidak sembuh.
Adik saya berdoa. Dia berdoa berkata, Tuhan, apa maksudmu? Hanya Roh Kudus hanya ngomong apa? Kenapa kamu tidak mengucap syukur? Kamu berdoa saja, Bapa, muliakanlah namamu di dalam diri anakku. Bapa, muliakanlah namamu dalam diri anakku. Hanya berdoa begitu. Dalam waktu 1 minggu, eksemnya hilang. Sampai sekarang tidak timbul lagi. Saudara tahu? Kenapa? Karena mengerti akan kehendak Bapa. Itu yang utama, saudara. Maka dari itu jangan kita batasi akan kuasa Allah. Tetapi rendahkanlah hatimu. Duduk diam di bawah kaki Dia. Mengerti. Berusaha. Berjuang untuk mengerti kehendak Dia. Maka kehendaknya engkau turuti. Kau akan melihat perkara-perkara ajaib bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Pada hari ini membuka hati dan pikiran anak-anak-Mu, Tuhan. Supaya anak-anak-Mu menyadari bahwa kami hidup kekristenan kami ini hari demi hari. Kami membutuhkan Engkau sesuai dengan pesan-Mu, Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu, kerap kali anak-anak-Mu tidak menyadari hari ini. Terlalu memikirkan jauh-jauh hari. Takut akan apa yang akan terjadi. Padahal kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Kau sanggup lakukan segala perkara asal hati kami melekat kepadamu. Hamba-Mu mengalami demi mengalami mujizat demi mujizat. Dan hamba-Mu minta Engkau berikan kepada anak-Mu malam hari ini. Saudara, jikalau malam hari ini engkau menyadari dan engkau mau bangun pagi tiap pagi bersama dengan Yesus. Kalau engkau mau memulai tiap-tiap hari bersama dengan Dia, kita mengangkat tangan kita akan berdoa. Nyatakan kepada Dia, Tuhan, ini aku mau Tuhan mulai dari hari ke hari bersama dengan Engkau. Supaya hidupku terjamin bersama dengan Engkau, Yesus. Rezekiku seperti mana tiap hari aku ambil tiap pagi, Tuhan. Berkat-berkat yang Kau sediakan bagiku. Dan karuniakan kepada kami, Tuhan, kepekaan tiap pagi. Pertajam telinga rohani kami untuk mengerti akan kehendak-Mu hari demi hari bersama dengan Engkau, Yesus. Tuhan, Kau tahu tangan-tangan yang teracung. Hamba-Mu percaya Engkau mendengar doa mereka, keluhan mereka, teriakan mereka, Yesus. Mereka menyatakan dirinya di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah. Berbicaralah kepada kami masing-masing. Karena hamba tahu Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Engkau menegur karena Engkau mengasihi mereka.